Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang mempunyai masa lalu, entah baik atau buruk. Berkaitan dengan masa lalu yang baik, kita patut bersyukur kepada Allah atas berkat-Nya hingga kita bisa hidup pantas. Berkaitan dengan masa lalu yang buruk, tidak ada kata terlanjur. Ada saat dan kesempatan rahmat untuk menyesal dan bertobat. Masa lalu yang buruk selalu bisa diubah menjadi masa kini yang indah dan masa depan yang cerah. Sejauh orang tersebut mau berubah, memutar balik jalan hidup dari keras kepala, kekeh menolak ajakan Allah, menjadi mau dengan rela dan sukacita melaksanakan kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kadang ada orang yang selalu menyanggupi tugas apapun yang diberikan oleh gereja, oleh pastor, oleh atasannya. Siap, beres, tapi tak melaksanakannya. Dipilih menjadi ketua, tidak menjalankannya. Dipilih menjadi pengurus, tidak menjalankannya. Hingga tidak beres. Padahal tadi bilang beres, siap, tidak beres. Kita ingat film boneka si Unyil dulu. Ada Pak Ogah itu ya. Kalau dimintain bantuan selalu mau, siap, beres, tapi tidak dijalankan. Cepet dulu dong, baru dijalankan. Sebaliknya ada juga orang yang merasa tak pantas mendapat tugas, sampai dipaksa, dirayu-rayu. Tidak mau, tapi akhirnya mau dan mengerjakannya dengan baik, berhasil dengan bagus. Ada juga orang yang ternyata berkata membela diri dan menggagungkan diri bahwa dulu ia berjasa, dulu ia begini, dulu ia begini. Bagus, dulu begitu. Sekarang bagaimana? Maka dalam hal berbuat baik, kalau orang berkata terlanjur berbuat baik, sekali terlanjur berbuat baik, harus terus berbuat baik. Kalau terlanjur berbuat salah, barulah saatnya untuk berubah dan menyesal. Saudara-saudari yang terkasih, berhadapan dengan para imam dan tua-tua Yahudi yang menggugat kuasa Yesus yang menyucikan bait Allah, itu konteksnya. Yesus menampilkan perumpamaan tentang dua orang anak yang menggambarkan situasi mereka. Ada dua kelompok ekstrim. Pertama adalah kelompok para imam, kepala dan tua-tua Yahudi yang selalu menempatkan diri sebagai jajaran orang yang setia kepada Allah karena mampu menjalankan tuntutan adat dan kebiasaan tradisi agama. Mereka menganggap diri sebagai kelompok saleh yang tak pernah berbuat salah. Kedua adalah kelompok pelacur, pemungut cukai, dan orang berdosa lain yang dicap membangkang Allah dan tidak layak dalam kehidupan agama Yahudi. Yesus mengkritik kelompok pertama yang merasa saleh dan selalu siap untuk melaksanakan kehendak Allah, siap Tuhan, tetapi ternyata hidupnya tidak menjalankan apa yang Allah kehendaki dengan menolak kehadiran dan pewartaan Yohanes Pembaptis dan kehadiran dan perjumpaan dengan Yesus. Mereka menolak Yohanes yang diutus Allah. Mereka berkata ya kepada Allah, tetapi saat Allah mengutus Yohanes yang mengajak memenuhi undangan Allah untuk bertobat dan mewartakan Yesus, mereka tidak melaksanakan iya. Monsinyur Tarbin tadi mengajak kita untuk hidup konsisten. Bagaimana iya konsisten. Kalau yang ya itu konsisten. Kalau yang ya tidak, itu bukan konsisten. Korsleting itu ya namanya. Ya tapi tidak, nah itu korsleting, bukan konsisten. Sebaliknya orang-orang berdosa yang menolak undangan Allah, lalu mendengarkan Yohanes, dan kemudian berjumpa dengan Yesus. Mereka menjadari dosanya, mereka menyesal atas kehidupan lama, lalu bertobat. Mereka tidak mau tenggelam dalam masa lalu yang penuh dosa. Mereka ingin bertobat seperti Matius pemungut cukai, Zakeus kepala pemungut cukai, dan Maria Magdalena sang pelacur. Kini mereka hidup terberkati seperti ditegaskan dalam bacaan pertama. Sebaliknya,
Kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang yang dulu hidup baik, bahkan penuh jasa pada gereja, masyarakat, dan bangsa. Bagus, patut kita syukuri, patut kita puji. Itu sejarah. Akan tetapi sayang ada di antara mereka yang tak bertahan dalam keutamaan yang baik itu. Yang lebih penting bukan dulu baik, tetapi kini dan di sini bagaimana? Apakah tetap baik? Apakah tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah? Maka terlanjur berbuat baik, sekali berbuat baik, terus berbuat baik. Itulah yang harus terjadi dalam diri kita. Bukan sebaliknya, malah merosot dan terpuruk pada kehidupan yang tak pantas. Kalau prinsip yang penting kini dan di sini hidup baik, dan mudah-mudahan esok akan lebih baik, maka orang akan terus hidup baik. Saudara-saudari yang terkasih, tak ada orang yang sempurna. Bisa jadi ada kekurangan dan kekilafan. Allah memberi kesempatan untuk bertobat melalui perjumpaan dengan Yesus dan orang-orang yang diutusnya. Para imam kepala dan tua-tua Yahudi tidak menyambut Yohanes Pembaptis dan tidak menyambut Yesus. Padahal mereka semua kapanpun dimanapun mengajak kita untuk bertobat, yaitu mau dan mampu menjalankan perintah Allah dengan sukarela dan sukacita. Sekali ya, harus tetap ya. Jika pernah berkata tidak kepada Tuhan, tak apa-apa. Inilah saat rahmat berkata dan berlaku, ya Tuhan, saya menyesal. Ya Tuhan, saya akan berbuat. Ya Tuhan, saya akan memenuhi undangan-Mu sebagai buah penyesalan dan pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana kita ketahui tadi dari pengantar, hari ini tepat Pastor Leo mensyukuri 50 tahun imamat. Siapakah Pastor Leo? Apakah anak pertama atau anak kedua? Pastor Leo tadi saya tanya, Pastor anak pertama apa kedua? Menurut saudara anak pertama atau anak kedua? Anak pertama, anak kedua. Oh, anak pertama berarti yang ya tapi tidak. Ya. Atau anak kedua yang tidak tapi ya. Kata Pastor Leo, saya dua-duanya. Kadang ya, kadang tidak. Tapi sebenarnya rupanya Pastor Leo itu anak ketiga yang tidak diceritakan Yesus di situ, tetapi diceritakan Yesus dalam perumpamaan tentang talenta. Di mana orang dipercaya 10 talenta untuk berkarya dan mengembangkan talenta itu berlipat ganda. Sekali ya berkata ya. Pastor Leo adalah contoh orang beriman dan imam yang sekali berkata ya pada Tuhan, langsung berbuat ya seperti dijanjikannya. Pada perayaan syukur ini diterbitkan juga buku kenang-kenangan, 2 buku, memimpin dengan hati dan mendidik dengan budi. Pastor Leo mempunyai passion for Bible, gairah cinta yang berkobar-kobar pada kitab suci. Hari ini bulan kitab suci. Sehingga kitab suci bukan hanya disukai tetapi dicintai dan dirindukan umat. Melalui karya pelayanan dan pengajaran kitab suci. Beliau menerbitkan 3 buku, How to Enjoy the Holy Bible. Dan yang akan terbit nanti besok itu adalah Setetes Embun, juga kumpulan renungan berdasarkan kitab suci. Beliau membaca, mempelajari, merenungkan, dan mengajar kitab suci sehingga umat dapat menikmati sabda Allah yang dibaca dan didengarnya. Pastor Leo, terima kasih atas kesaksian hidupnya. Semoga kami juga menjadi orang yang selalu menjawab ya kepada Allah dan melaksanakan jawaban tersebut dengan sukarela dan sukacita. Beliau adalah dosen khotbah saya. Dan sekarang sampai hari ini melayani Yayasan Salib Suci sudah 20 tahun lebih. Pada usia 77 tahun masih berkarya.
Semoga Golden Jubilee Imamat 2020 ini menjadi saat dan kesempatan untuk bersyukur kepada Allah atas anugerah dalam menghidupi imamat melalui passion for Bible, gairah cinta berkobar-kobar akan kitab suci. Semoga semakin banyak orang yang memiliki passion for Bible hingga mengalami how to enjoy the Holy Bible.